Saya udah jadi co-host kan ya? Udah, Sip. Ustaz. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, tulab dan tolibat, hari ini kita bisa bertemu lagi di daurah Qaladur Iqyan bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Semoga daurahnya berjalan dengan lancar dan kita bisa menerima manfaat dan Ustaz Fajri bisa menerima pahala jariah. Amin. Kepada Ustaz Fajri, apakah sudah bisa share screen, Ustaz? Oke. Sudah. Iya. Udah kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak? Lihat, Ustaz. Oke, sebentar, saya ganti background dulu. Sebentar, saya ganti background dulu ya. Apa cukup gini nggak apa? Ini acara apa ini? Oh dia, Saudi. Sebentar. Kita nggak punya ya? Bisa belum punya background gini ya? Saya ada yang bikinin nggak bisa? Hah? Ada yang mau bikinin nggak? Hari-hari. Kayak kita bagus bikin kayak gini ya. Oke. Kita masih bersama kitab Qalail Lukian kerja Imam Ibnu Balban. Semoga Allah merahmati beliau. Ulama yang wafat tahun 1083 Hijriah. Dan kita sudah sampai di pembahasan at-tadarruj fin nahyi. Tadarruj, apa tadarruj itu? Bertahap dalam melakukan nahi mungkar. Wahijronul usati. Dan meninggalkan orang-orang yang pendosa. Jadi ada titik tertentu orang berdosa, ya udahlah, gitu ya, tanggung jawab nanti sama Allah kamu. Udah selesai nahi mungkarnya. Ada titik begitu. Oke, bahkan para nabi pun saja ada titik mereka begitu. Ya. Wa yabda'u, kata beliau, fi inkarihi bil ashali fal ashal. Hendaknya, atau harusnya, maaf, terjemahnya, harus memulai dalam nahi mungkar apa? Bil ashali fal ashali. Dengan sesuatu yang paling mudah ke lalu sesuatu yang lebih mudah. Ini sesuatu yang paling mudah terus yang lebih agak mudah lagi. Maksudnya mudah di sini artinya kita kalau bisa mengingkari dengan ucapan saja, ya ucapan saja, tidak perlu pakai tangan. Kalau bisa diingkari dengan tulisan, tidak perlu mengingkari lebih daripada itu. Bil asli fal asli. Kalau bisa dengan lembut, ya dengan lembut. Tidak perlu dengan sesuatu yang mungkin lebih daripada itu. Itu maksudnya bil asli fal asli. Fa inzala, kalau kemungkarannya kemudian hilang orang, ngapain ya? Nah, apa kemungkarannya? Misalnya kemungkarannya ada di pojokan fakultas orang mabok. Ada apa? Ada orang mabok. Terus kita mulai nih menahi mungkar. Teman-teman dalam lembaga dakwah fakultas. Kita bilang, teman-teman, bro, jangan mabok dong. Gitu ya. Haram, udah di kampus lagi. Nah, fa'inzal, kalau kemungkarannya hilang, ya bagus, udah cukup dengan lisan. Wa illa zada, kalau nggak hilang, maka dia tambah. Berarti misalnya nahi mungkarat tidak dengan kata-kata yang sesoft tadi, tapi mungkin agak lebih tegas. Bro, kalau nggak, ya gimana ya, gimana? Mungkin contohnya, kalau nggak eh, berhenti, saya akan laporkan ke dekan. Contoh gitu. Berarti kan
naik nih. Tadi dia cuma melarang pribadi, sekarang ada ancaman mau mengadu ke dekan. Atau tadinya melarangnya sendirian, oke. Kemudian melarangnya sekarang berdua atau bertiga datang. Berarti kan menambah kekuatan nahi mungkar. Nah, fa'ilam yazul, kalau enggak juga hilang, rafa'ahu ila sultanin adilin. Maka diangkatlah perkara tersebut ke pemimpin yang adil. Tentu berarti tidak ada di sini tentu sikap main hakim sendiri ya dalam nahi mungkar. Kalau lisan, kalau tangan bagi sebagian kasus seperti orang tua terhadap anak, ya oke. Tapi kita kepada teman nggak bisa seperti itu kalau kasusnya konteksnya secara umum ya nggak bisa. Otomatis kita angkat ke perkara ke sultan yang adil, penguasa yang adil. Dalam hal ini kalau di fakultas berarti ke dekan dulu. Seperti itu ya. Jangan bawa ke wali kota atau presiden langsung ya. Ke dekan. Ngerti ya? La ya'khudhu malan wala yaf'alu ghairu ma yajibu. Dan dalam melakukan nahi mungkar jangan mengambil biaya, jangan minta duit untuk nahi mungkar. Wala yaf'alu ghairu ma yajibu, dan tidak boleh melakukan selain apa yang wajib, yakni dari nahi mungkar. Nggak boleh lebih, nggak boleh menghina, nggak boleh meremehkan pendosa, nggak boleh. Melarang, melarang. Beda ya antara melarang dengan meremehkan. Beda apa sama? Ya, beda apa sama? Antara melarang dengan meremehkan. Beda apa sama? Ah, udah diem nih. Gimana, gimana? Sebentar. Suara saya masih nyambung nggak? Nyambung Ustaz di chat Ya, tapi semua. kok diem aja nih. Sebentar, Di chat. chatnya hilang nih. Gimana ya? Oh, Sebentar. Saya juga menduga sih ada di chat, makanya saya nyari-nyari. Saya khawatir dari tadi ngomong ternyata sudah di luar. What is it? Gimana ya? klik yang hijau di atas Ustaz. Partis ada nggak? Masalahnya jadi kecil ya. Oke. Gimana ya? Biasanya di sebelah kanan ada titik 3, Ustaz. Di kanan ada titik 3. Sebentar. Maaf kalau ada yang pencet. Terus remove spotlight gitu. Ada chat gak, Ustaz? Nggak kelihatan, nggak ada. Pun nggak ada menu-menu gitu, hilang, nggak tahu gimana nih. Gimana ya? Nah, apa saya keluar dulu? Bahkan yang video atau suara aja nggak ada. Yang nggak biasa tombol aktif. Iya, coba klik yang di atas yang warna hijau Ustaz yang sharingnya. Ada nggak di atas? Oke, di sharing. Tak klik terus ada pilihan nggak Ustaz? Hilang, nggak ada Oh, itu. ya udah. Gimana ya? Apa laptop saya jangan bermasalah. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, intinya beda apa sama menurut teman-teman? Beda Ustaz. Oke, beda ya. Terus sama nggak sih antara melarang kemungkaran dengan memastikan dia masuk neraka? Sama apa beda? Beda. Beda ya, tidak sama. Iya, Jadi jangan juga ditambah-tambah. Jadi jangan, nggak usah kita bahas masalah dia di neraka gimana atau diampuni Allah apa enggak. Jangan dibahas seperti itu. Wala yaf'alu ghairu ma yajib. Wa yunkiru ala sultani bil wa'dhi wa takhwif. Sekarang masalahnya berikutnya adalah boleh nggak kita melakukan nahi mungkar terhadap penguasa, terhadap pemimpin, pada Bapak Wali Kota, pada Bapak Dekan, Bapak Rektor, pada Presiden, boleh nggak? Jawabannya boleh. Wa yunkiru ala sultani, tapi apa? Bil wa'dhi wa takhwifi. Dengan nasihat dan dengan menakut-nakuti. Misalnya gini, menakut-nakuti seperti dulu para tabi'in pada khalifah. Kalau kamu tidak adil, kamu, maka kamu akan terancam firman Allah Subhanahu wa taala X Y Z gitu ya. Hadis Nabi SAW ABC sebutkan. Itu takhwif.
Wa yusannu hijranul usatil mutadhahirina bil maksiyat. Dan disunahkan meninggalkan, menghajar. Ini kita tidak lagi bergaul dengan dia dalam taraf waktu tertentu, oke, sampai dia bertobat. Siapa? Al-usatil mutadhahirina bil maksiyati. Yaitu orang yang melakukan kemungkaran, ditampakkan kemungkaran tersebut. Gitu ya. Wajibul idha'u anil mustatirina al-katimina laha. Sebaliknya, justru kita pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu terhadap orang yang melakukan kemungkaran tapi sembunyi-sembunyi. Kemungkaran sembunyi-sembunyi. Paham nggak bedanya? Bedanya antara orang yang melakukan kemungkaran ditampakkan dengan orang yang melakukan kemungkaran sembunyi-sembunyi, malu-malu. Paham? Gimana? Bedanya apa? Kenapa kalau orang yang melakukan kemungkaran terang-terangan itu kita abaikan. Dia mengucapkan salam, kita nggak jawab. Oke. Tapi kalau orang yang melakukan kemungkarannya malu-malu, sembunyi-sembunyi, tentu ini kemungkaran yang mungkar, betul-betul ada sebutkan di awal banget dulu bahwa yang dimaksud dengan hal-hal mungkar di sini hal yang disepakati, ya, yang merupakan dosa nyata, ya, bukan hal yang diperselisihkan ulama, apalagi dengan perselisihan yang sifatnya ijtihad. Jadi orang yang menampakkan, berarti dia misalnya jelas-jelas mabuk, haram, miras, minum minuman keras, haram. Dia tampakkan depan umum. Berarti dia penuh dengan keberanian terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka layak untuk kemudian diberikan hukuman seperti itu. Dicuekin dulu. Sampai kemudian dia mengambil pelajaran, tentu di sini melakukan hajarnya, oke, itu yang solutif. Jadi kita yakin dia kalau didiemin, nggak dijawab salamnya, atau nggak dijawab chatnya, atau nggak ditemuin, nggak diajak makan bareng, itu akan sadar. Nah, kalau begitu maka dilakukan. Karena pada akhirnya tujuannya bukan untuk menyebar permusuhan, tujuan untuk menyetop kemungkaran. Ingat ya, tujuan ini semua bukan untuk menebar permusuhan, tapi untuk menghentikan kemungkaran. Karena ada orang yang dia baru berhenti dari kemungkarannya kalau seperti itu kan. Oke, adapun mustatirin al-katimin adalah orang yang melakukan sembunyi-sembunyi, maka kita ya jibun ibo, kita wajib untuk apa? Untuk pura-pura nggak tahu. Untuk pura-pura nggak tahu. Lakin yang bagi nushuhum sirron, tapi dianjurkan ya tergantung tingkat kemungkarannya ya pada akhirnya. Untuk menasihatnya secara rahasia. Jangan sebaliknya. Gimana sebaliknya? Orang yang melakukan kemungkaran terang-terangan, kita akrab sama dia. Wah, deket. Teman kita yang melakukan kemungkaran sembunyi-sembunyi, ya khilaf gitu misalnya. Kita bongkar aibnya di media sosial. Gimana kayak gitu? Menurut teman-teman mantap nggak? Mantap nggak nih? Gimana? Jangan begitu. Justru harus sebaliknya. Orang yang melakukan kemungkaran sembunyi-sembunyi berarti masih ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, cuma dia khilaf. Beda dengan orang yang pertama. Dari sini kita paham logika kelirunya orang-orang yang kemudian ingin menyebarkan kemungkaran tentang kaum muslimin. Mereka bilang gini, kalau mendingan mendingan nakal tapi jujur daripada daripada munafik gitu. Pernah dengar ungkapan semakna itu? Pernah dengar nggak? Pernah Ustaz, sering. Jadi mendingan yang mana? Mendingan yang mana sih? Yang benar gak omongan mereka? Mendingan kalau lo emang bukan orang saleh, ya udah sekalian aja sih. Udah ya gitu aja udah depan umum. Gak usah sembunyi-sembunyi sih, munafik banget. Gimana? Jadi benar tuh omongan mereka tuh. Salah. Keliru, salah besar. Salah besar. Gak ada dalam Islam tuh orang melakukan kemungkaran terang-terangan itu lebih terpuji dari yang pada yang sembunyi-sembunyi. Salah besar. Enggak. Maka itu mindset berpikir yang sangat keliru dan itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Jauh lebih baik orang yang melakukan kemungkaran sembunyi-sembunyi. Jauh lebih baik daripada orang yang melakukan kemungkaran ditampakkan. Nabi SAW sabdakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku atau illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Jadi kalau masih ada rasa takut, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala, pada manusia,
dia melakukan kemungkaran, sembunyi. Itu mungkar, kita nggak bilang itu boleh ya, tetap mungkar ya. Pada akhirnya itu juga ada resiko sendiri. Tapi untuk mengatakan itu lebih buruk daripada dosa yang ditampakkan, ini jelas tidak sesuai dengan pola pikir Islami. Oke, justru kita diwajibkan apa? Pura-pura nggak tahu. Jangan dibikin malu dia. Nanti lain waktu gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita yang nggak sengaja melihat, oke, maka kita yakin dia sebetulnya juga melakukan itu dengan penuh kekhawatiran, rasa malu dia khilaf, atau mungkin ada faktor-faktor tertentu kita nggak tahu. Tapi kemungkaran tetap kemungkaran. Nah, tapi seperti itu maka kita berusaha apa? Tutupi. Maka Nabi SAW sabda dalam hadis riwayat Musliman musliman satara Allah fi dunia wal akhirah. Siapa yang menutupi kesalahan muslim, maka Allah akan tutupi kesalahan di dunia dan akhirat. Bayangkan jika itu tidak, sangat-sangat tidak Islam, dan khawatir justru nanti sesuai dengan hadis Nabi yang lain, man sama Allah, barang siapa yang suka memperdengarkan aib orang, demikian salah satu makna hadisnya, Allah akan pendengarkan juga aib dia, gitu ya. Nah, kita khawatir dan kita jaga diri kita dari kemungkaran, juga kita jaga saudara-saudara kita dari kemungkaran dengan tetap kemudian mematuhi etika, adab, dan akhlak nahi mungkar. Oke, jadi ada dua di sini poin penting yang di paragraf ini. Apa yang pertama, yusannu hijronul usatil mutadhahirul masih. Orang kalau kira-kira nih dia manjur nih kalau kita nggak ajak ngomong dia selama sepekan, dia insya Allah akan sadar ada yang salah dalam dirinya. Dia akan, contoh misalnya kita punya teman ya, kita punya teman selama ini tidak pernah pasang foto buka jilbab gitu ya. Selama ini dia pakai jilbab, tapi suatu ketika dia pasang foto buka jilbab, maka kita mungkin nih kita udah kita berpikir, berasumsi bahwa kalau kita melakukan hajar terhadapnya maka itu manjur, dan ini juga sudah level kesekian, sudah pernah dinasihatin secara lisan, sudah pernah dinasihatin secara lisan lebih tegas, melibatkan mungkin sosok yang lebih diseniorkan oleh dia dan seterusnya, tapi masih juga enggak, maka mungkin perlu level berikutnya itu apa? Dilakukan hijron. Kita enggak jawab salam. Tapi dia disyaratkan ya harus solutif. Karena tadi tujuan untuk apa? Untuk menghentikan kemungkaran, bukan untuk menebar permusuhan. Kan ada nggak sih teman-teman setuju nggak dengan teorinya para ulama nih? Sebenarnya teman-teman setuju nggak setuju, ulama pasti benar ya. Cuma maksudnya teman-teman paham nggak atau merasa nggak dalam kenyataan itu terbukti begitu? Ada orang kalau kita ubah sikap kita ke dia sadar gitu. Ada nggak? Ada nggak? Pernah nggak mendapat seperti itu? Nih, saya nggak bisa baca chatnya teman-teman nih. Ada Ustaz pasti. Oke, ada ya, benar ya. Berarti oke, coba bisa dibayangkan prosesnya. Tapi kan ada orang yang nggak begitu, malah makin parah. Ada yang seperti itu, hati-hati juga teman-teman. Jangan kita nggak usah ngajak saya jawab salam dia dulu seminggu. Dia makin parah, dia udah nggak ditemenin sama teman-teman solehnya, dicari teman yang nggak benar. Jangan juga seperti itu. Hati-hati. Jadi harus dilihat. Tapi poin kedua yang penting juga, bahkan sangat-sangat penting di zaman sekarang adalah kita harus pura-pura tidak melihat pura-pura melihat orang yang melakukan kemungkaran sembunyi-sembunyi, tapi hendaknya dinasihatinya secara sembunyi-sembunyi juga. Maka itu muncul kaidah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kemungkaran dilakukan terang-terangan, nahi mungkarnya terang-terangan. Kemungkaran sembunyi-sembunyi, nahi mungkarnya sembunyi-sembunyi. Nah, tuh. Ya paling tuh kaidah tuh. Gimana kaidahnya? Gimana bunyi kaidahnya? Kemungkaran yang dilakukan terang-terangan, maka nahi mungkarnya harus apa? Terang-terangan. Terang-terangan. Kemungkaran yang sembunyi-sembunyi, nahi mungkarnya sembunyi-sembunyi. Sadar dipahami ya? Oke ya. Baik, wa yahrumu ta'arrudu li munkarin fu'ila ba'idan. Dan haram hukumnya coba-coba ngulik-ngulik terhadap kemungkaran yang sudah dilakukan lama dahulu. Nggak boleh. Haram hukumnya. Saya mau kulik-kulik, saya mau stalking. Ya, masa lalu seseorang, ya mungkin ada hal-hal yang tidak baik gitu ya. Stalking. Hukumnya apa ini? Apa hukumnya? Stalkingin nyari salah orang, apa hukumnya nih? Haram tadi. Hukumnya haram. Dan resiko tadi,
Kata Nabi SAW dalam hadis lain, "Man tatabba auratil muslimin tatabba Allahu auratah." Barang siapa cari-cari salahnya orang Islam, Allah akan cari-cari juga salah dia. Wa kashfu masturin wa isya'atuhu. Juga haram hukumnya kashfu masturin. Kasyaf itu mengungkap. Mastur itu sesuatu yang tersembunyi. Ada aib orang tersembunyi, kita ungkap. Wa isya'atuhu, menyebarkannya. Wa tatabu'uhu. Dan coba-coba carinya. La siyama bil bayyinah. Lebih-lebih lagi dia nyari, dia mendatangkan saksi. Tuh, jadi saksi ya. Dia stalking, terus dia screenshot, atau dia apakanlah, dia abadikan, kemudian dikasih tahu ke orang, jadi saksi kamu. Itu buruk sekali. Buruk sekali. Keharaman. Oke. Wajibu hijranul mubtadi'ina da'ina ila dhalalati. Wajib hukumnya juga melakukan hijran. Tadi hijran apa tadi? Tidak menjawab salah, mengubah sikap dari keakraban jadi kurang akrab, itu maksud. Terhadap pelaku kemungkaran yang dalam ini konteksnya adalah al-mubtadi'in, ahli bid'ah. Kita punya mungkinnya ada tokoh, tapi ada ila dhalal yang dia menyuruh kepada kesesatan. Kepada kesesatan. Seperti orang yang mengajak supaya menghina Abu Bakar dan Umar misalnya. Ada orang, ayo kita hina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayo kita hina Umar, gitu ya. Ini berarti al-mubtadi'ina da'ina ila dhalalah. Dia ahli bid'ah, dia mengajak ke dalam kesesatan. Maka wajib hukumnya apa? Menghajar, mengubah sikap dari akrab jadi tidak akrab, agar dia kemudian sadar. Atau lebih buruk daripada itu malah, ya. Lebih buruk daripada itu, orang yang mengajak kepada membenarkan agama lain, orang yang mengajak kepada melawan hal-hal yang telah qat'i dalam Islam, telah pasti clear dalam Islam, dia otak-atik, dia bongkar, sudah jelas bahwa jilbab hukumnya wajib, dia mau bilang jilbab hukumnya nggak wajib. Riba hukumnya haram, dia mau bilang riba hukumnya boleh. Prostitusi hukumnya haram, dia mau cari-cari pembenaran prostitusi boleh. Malah dia mungkin bilang prostitusi lebih baik daripada menikah. Atau banyak hal. Berarti dia melakukan kebid'ahan. Atau mengatakan, yuk kita katakan Al-Quran ini adalah muntaj tsaqafi, adalah produk budaya. Itu lebih buruk daripada mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dua-duanya adalah kebid'ahan, tapi yang kedua itu malah kekufuran. Yang mengatakan itu produk budaya. Ini semua berarti dia orang yang menyeru kepada kebid'ahan, kesesatan, maka wajib dihajar. Alaman ajazan islahihim wal inkari alim. Nah, berlaku ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak bisa memperbaiki mereka dan tidak bisa mengingkari mereka. Aulam ya'manil iftirara bihim, atau tidak merasa aman dari tertipu dari mereka. Contoh, saya misalnya contohnya, saya punya teman, dia tiap ketemu ngobrol kalau makan siang itu ngajak ke bid'ah terus. Ngajak kita supaya apa? Menghina Abu Bakar dan Umar misalnya contoh. Untuk mengatakan Al-Quran di tangan kaum muslimin tidak original misalnya. Untuk mengatakan bahwa Jibril dulu salah menyampaikan wahyu aturan ke sahabat tertentu, dia sampaikan malah nyasar ke sosok yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya seperti ini kan teman-teman bisa aja ada dua kemungkinan. Kita bisa memperbaiki dia, bisa mengingkari dia, maka kalau gini tetap ditemenin. Terus diingkari. Atau kalau kita nggak merasa aman, ya udah kita jauhi. Nah, dari sini kita pahami bahwa tidak betul menyamakan penyikapan terhadap ahli bid'ah itu harus sama semua sikap. Enggak, tergantung orangnya. Tergantung orang. Ada orang yang dia penyikapan terhadap ahli bid'ah yang terbaiknya adalah dengan menjauhi. Ada. Mungkin kebanyakan kaum muslimin seperti itu seharusnya. Kalau udah jelas ini sosok ahli bid'ah, jangan dengerin ceramahnya. Kan begitu. Karena khawatir masuk syubhat. Dia mengajak orang mencela Abu Bakar dan Umar, dia mengajak untuk membenarkan agama lain, dia mengajak untuk melawan hal-hal yang qat'i dalam Islam, tidak disakralkan lagi oleh dia. Nah, maka seperti ini berarti kebanyakan kaum muslimin seharusnya menjauhi. Udah, nggak usah dengerin ceramahnya. Jauhi. Tapi ada sebagian orang yang mungkin malah yang lebih tepat adalah tetap ditemenin.
Tetap dekat dalam artian menasihat, dekat dalam artian mengingkari, bukan dalam artian menyetujui atau bermanis-manis muka belakang. Begitu. Oke, jadi tadi gambaran tentang etika nahi mungkar. Kita lanjut faidatun. Wajibu 'alal qadiri daf'u an nafsihi wa hurmatihi wa yajuzu an malihi. Wajib hukumnya atas orang yang mampu untuk apa? Untuk membela diri, membela keluarganya, maksudnya hurmah di sini istri dan anak keluarganya. Wa yajuzu an malihi, dan boleh membela juga hartanya. Jadi kita teman-teman dibegal. Apa hukumnya membela diri? Kalau mampu membela diri jadi wajib. Membela keluarga wajib. Kalau membela harta boleh saja, tidak wajib. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis dalam hal ini. Ada khilaf memang dalam. Tapi beliau memilih wa yajuzu an mali, boleh, tidak sampai wajib levelnya kalau membela harta. Kalau dibegal tidak wajib. Jadi kalau dia mau nyerahin harta diambil ya itu hak dia. Tapi membiarkan diri dibunuh nggak boleh ketika dia mampu melawan. Demikian maknanya. Wa lazamuhu daf'u an akhihi muslimi wa malihi wa hurmatihi amkana. Juga kalau dia mampu maka wajib atasnya untuk membela saudara muslimnya, harta saudaranya. Jadi beda. Harta dia boleh untuk tidak membela. Tapi kalau harta saudara, harta teman harus dibela. Karena harta dia itu hak dia. Dia bebas mau ngasih mau nggak ngasih, duit dia. Tapi saudaranya enggak, dia harus jaga. Wah, hormati juga keluarganya. Dalam arti juga bisa dianalogikan nama baiknya. Inam, karena kalau dia mau waskutin aliman naulaifidu, dan kewajiban ini gugur ketika dia tahu, yakin bahwa nggak akan bermanfaat. Wa alaihi in ja'uhu min gharaqin wa hariqin wa nahwihima. Makanya berarti wajib atas dia untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, wa hariqin, dan terbakar, wa nahwihima, dan sejenisnya. Ada kebakaran, apa hukum menyelamatkannya? Kalau kita mampu, wajib. Ada yang tenggelam, kalau kita mampu, maka wajib ditolong. Kal maja'ati ma'al qudrat, begitu juga ada kelaparan, maka kita wajib untuk menolong. Dari sini Masya Allah buku akidah, kita bisa lihat ya betapa sangat kompleks sebetulnya akidah itu masuk ke relung-relung hidup. Bahkan tidak tepat yang dikatakan sebagian orang bahwa akidah kaum muslimin atau buku-buku akidah ini tidak peka terhadap isu sosial. Sangat dangkal klaim seperti itu. Jangan-jangan yang mengklaim seperti itu belum banyak baca buku-buku akidah secara utuh. Kalau mereka baca buku akidah secara utuh, akan mendapati bahwa sangat peduli ulama-ulama akidah terhadap isu sosial. Lihat dalam Al-Khotimah, penutup. Ini lebih ke istilah-istilah gitu ya. Jadi penulis ini sengaja naruhin di akhir bahasan-bahasan yang tapi kita baca aja. Bismillah. Fi aqsamil faslun wal fardu qismani. Wajib ada dua. Fardu ainin wa fardu kifayatin. Jadi menarik, ini hal sebetulnya harusnya di depan. Artinya, tapi kalau taruh depan nanti memusingkan dan tujuan kitabnya jadi nggak terbaca. Pun akhirnya orang atau penulis menyadari dan berasumsi bahwa buku ini tidak akan dikaji orang yang baru banget belajar. Nggak akan. Pasti dia udah punya latar belakang background kholfiyat yang mencukupi. Jadi ditaruh di belakang, kalau ada yang butuh nanti tinggal lihat. Ya. Fardu ada dua, fardu ainin wa fardu kifayatin. Fama la yatimul Islam bidunihi au huwa rukun fihi au syartun fardu ainin. Maka apa yang Islam tidak sempurna tanpanya, atau dia rukun Islam, atau dia syarat dari keislaman, maka fardu ain. Wa ma ada dzalika fardu kifayatin. Adapun selain itu maka hukumnya fardu kifayah. Artinya dikerjakan sebagian orang, ketika sudah mencukupi maka sudah menggugurkan kewajiban tersebut dari yang lain. Wal mandub wal makruhu qad ya'ummanil a'yana wa qad yakhussani. Begitu juga mandub, sunnah dan makruh juga bisa sunnah ain, makruh ain, dan bisa sunnah dan makruh pada orang-orang tertentu. Wa ma la yatimul wajib illa bi fa wajibun, dan sesuatu yang tidak sempurna kewajiban dengannya maka dia ikut-ikutan wajib. Wa kullu ma yutlabu fil jazmu yamtani at-taqlid fihi, dan semua yang diwajibkan kita meyakininya dengan tegas seperti masalah-masalah akidah, yang tanda taklid fihi, tidak boleh taklid dalam hal. Sudah dibahas di awal sekali dulu bahwa haram hukumnya taklid dalam masalah akidah. Wal akhdhu fihi bidzanni, dan juga tidak boleh mengambil akidah dengan sekadar dugaan, li'annahu la yufidu, karena hanya menduga tidak bisa memberikan keyakinan.
Wa kullu matlubin jazmin innama yufidhu dalil qat'iyyun. Dan semua perkara yang harus diambil dengan keyakinan maka yang bisa memberikan faedah ilmunya hanyalah dalil-dalil yang qat'i. Wa kullu ma la yatlabu fil jazmu balil dhannu yajuz taqlid fi wa itsbatu bil dhanniyin. Adapun yang tidak seperti itu, tidak diharuskan meyakini secara tegas seperti masalah fikih, ya justru taklid fi boleh taklid dalam taklid boleh. Dalam fikih menurut hampir semua ulama boleh, dan ini ya, ditulis oleh penulis. Wa itsbatu dalil dhanni, begitu juga menetapkannya dengan dalil yang dhanni. Wa dalilu qat'iyyu imma aqliyun mahdun ka qaulina kullu itsnaini zawjun wa kullu zawjin lahu nisfun kullu itsnaini lahuma nisfun wa qal istiqra'it tammi wa huwa al-hukmu 'ala al-kulli bima hukima bihi 'ala juz'iyyatihi. Dalil qat'i apa aja? Dalil qat'i ada yang apa? Berupa dalil akli murni seperti perkataan kita setiap kelipatan 2 adalah genap. Begitu juga setiap genap punya setengahnya, dan setiap kelipatan 2 punya setengah, gitu ya. Kulisnya ini zaujun. Ini maksudnya kalau teman-teman tahu mode ini ya, silogisme, modus tollens, modus ponens, ingat nggak? Ingat nggak? Jadi gini, kulusnya ini zaujun. Setiap genap adalah setiap kelipatan 2 adalah genap. Itu premis 1. Premis 2, wa kullu zaujin lahu nisfun. Setiap yang genap pasti bisa dibagi 2. Berarti konklusinya apa? Ya, itu maksudnya. Soalnya yang lagi. Premis 1, tulis. Kullu ini zaujun. Setiap kelipatan 2 itu genap. Premis 2, wa kullu zaujin lahu nisfun. Setiap genap bisa disetengahkan, bisa dibagi 2. Apa berarti konklusinya? Setiap kelipatan 2 bisa dibagi 2. Nah, setiap kelipatan 2 bisa dibagi 2. Iya, betul. Gitu ya. Oke, itu maksudnya. Wa kali istiqra'i tami, begitu juga seperti melakukan induksi. Jadi kita melakukan penelitian secara menyeluruh terus kita berkesimpulan. Itu qat'i itu. Pasti. Wa huwa hukmu 'ala kulli, memberikan hukum terhadap keseluruhan bima hukima bi al-juz'iyyati, dengan hukum yang per item. Dia kumpulin sampel semuanya A sampai Z. Dia kumpulin, ternyata dia berkesimpulan semuanya adalah merah, contoh. Ya berarti itu qat'i karena sudah melakukan istiqra, penelitian utuh secara tam, secara sempurna. Wa imma syar'iyyun mahdun kal kita sunnati mutawatirah bi ijma'il ummati idza nasabu 'alai dalilan wa nuqilat mutawatirah. Dan juga ada dalil qat'i. Jadi dalil qat'i tadi yang pertama apa? Dalil akli murni seperti tadi silogisme, dan juga seperti istiqra tam, induksi sempurna, induksi utuh. Atau dalil syar'i murni seperti apa? Al-Qur'an, seperti sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir artinya sunnah yang per generasinya apa? Itu jumlah yang banyak. Ya, lebih dari 10 misalnya. Wa ijma'il ummati idza nasabu dalilan wa nuqila mutawatir. Itu juga ijma' umat Islam, ijma' ulama jika para ulama tersebut menjadikannya sebagai dalil dan dinukil ijma' secara mutawatir. Wa manukil ahad. Dan gimana dengan sunnah ahad, hadis ahad gimana? Dan ijma' yang dinukilnya secara ahad minas sunnati wal ijma'i wa afadal jazma ma'a qara'ina qauliyatin aw haliyatin fa huwa kal mutawatiri wa illa fala. Hadis ahad atau ijma' yang dinukil secara ahad artinya tidak sampai mutawatir. Bisa 3, 2 atau 1 atau lebih dari 3 tapi tidak sampai mutawatir. Wa afadal jazma ma'a qara'ina qauliyatin aw haliyatin. Dia kalau memberikan keyakinan karena ada indikator-indikator berupa ucapan atau kondisi, oke, bahwa kalau mutawatir maka naik derajat itu seperti mutawatir. Jadi hadis ahad gimana menurut penulis dan menurut ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama Salafiyah, adalah hadis ahad dipakai dalam akidah dengan catatan apa? Ada indikatornya. Dan ini juga pendapat yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga ditegaskan oleh Imam Ahmad bahwa seperti itu konsepnya. Hadis ahad dihukumi sama seperti mutawatir dalam hal penerimaan, dalam hal-hal sifatnya keyakinan ketika ada qarinahnya, ketika ada indikator. Seperti indikatornya apa? Umat menerimanya. Hadisnya ahad tapi umat menerima. Nah, fix. Maka diterima sebagai landasan akidah.
Wa illa fala, kalau enggak maka enggak bisa. Wa imam raqaban minhuma, atau dia campuran dari dalil akli murni dan dalil syar'i murni. Kaqaulina kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun fa kullu muskirin haram. Itu seperti silogisme yang ada unsur-unsur dalil syariah, seperti perkataan setiap yang memabukkan adalah khamr, setiap khamr adalah haram, maka apa berarti konklusinya? Premis satu, setiap yang memabukkan khamr, setiap premis dua, setiap khamr haram. Konklusinya Setiap yang memabukkan haram. yang memabukkan bukan haram. Nah, itu berarti kan di sini polanya pola akli, tapi konten-kontennya syar'i, maka disebut murakkab. Wa dhanniyu, adapun dalil dhanni, kebalikannya qat'i adalah kadhahil kitabi, seperti hal-hal yang nampak lahiriah dari Al-Qur'an, was sunnah, tidak sampai nas levelnya, masih multi tafsir, tapi ini tafsiran yang dominan. Was sunnati, zahir sunnah juga sama. Bukan zahirul ijma'i, itu juga lahirnya dari sebuah ijma', wakal madhab sahabi, pendapat sahabat, madhab sahabi, wa syara'u man qablana, syariat umat sebelum kita, wa ghairi dzalik, itu wa syar'i man qablana wa ghairi dzalika, wa ta'u, dan selain itu wa ta'ul qawli fid dalili mutlaqan la tahtamiluhu hadhil muqaddimah. Dan kelengkapan pembahasan tentang dalil secara mutlak tidaklah bisa diampu oleh buku muqaddimah ini, buku tipis ini. Faman rama aktsara min dzalika fa'ali bil mutawwalati, maka barang siapa yang ingin pembahasan lebih panjang dari lebih lengkap dari ini, maka silakan dia membaca buku-buku yang lebih tebal. Kata beliau, waman khalafa mujiba dalil qat'i faidah. Barang siapa yang menentang suatu dalil qat'i kafara in kana mimma la yatimu Islam biduni, maka dia menjadi keluar dari Islam kalau memang sesuatu tersebut Islam tidak sempurna tanpanya. Nah, keislaman seorang tidak sempurna karenanya, tanpanya. Wa illa fasaqa, kalau enggak maka dia tidak sampai keluar dari Islam tapi menjadi orang fasik. Wa man kafara man laisa bikafirin mu'taqidan kufrahu kafar. Tanbih, belum ngasih peringatan. Barang siapa yang mengatakan kamu kafir kepada orang yang bukan kafir, dengan dia meyakini dia ini kafir, padahal gak kafir, maka dia yang kafir. Jadi misalnya A bilang ke B, kafir kamu, padahal B bukan orang kafir. A meyakini kekafiran B, padahal B bukan orang kafir, maka yang jadi kafir siapa berarti? Yang A. Gitu ya, yang A. Wa man fasaqa man laysa bifasiqin mu'taqidan fisqahu fasaq. Begitu juga menuduh fasik orang yang bukan fasik, meyakini dia bahwa dia fasik padahal bukan, maka dia sendiri fasik. Wa yahrumu la'nu kafir mu'ayyanin, dan haram hukumnya melaknat seorang kafir secara khusus. Ini penting ya. Bisa jadi ada orang melaknat khusus Binyamin Netanyahu gitu ya. Ini tidak boleh sebetulnya. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Allah sudah firmankan di surat Al-Imran, laisa laka minal amri syai'un. Kau tidak punya perkara. Bisa jadi Binyamin Netanyahu masuk Islam. Ya kita jelas ingkari, kita ya sebisa mungkin, ya bahkan penulis kitab ini adalah orang Syam. Ya, bahkan banyak ulama-ulama Salafiyah klasik itu dahulu adalah Maqdisiyin, adalah Qadisah. Ulama-ulama yang tinggal di Al-Quds. Gitu ya. Termasuk Imam As-Safari ini, muridnya penulis kitab ini juga sama. Juga orang Palestina. Kemudian Ibnu Balban orang, sudah kita bahas ya, orang Syam. Oke, nanti sisanya saya mau tamatin besok aja. Pertemuan terakhir ya, hari apa? Rabu subuh, gimana? Coba pertemuan terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.